billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini berada di bulan suci Ramadan setelah kita melewati 2 bulan mulia, bulan Rajab, bulannya Allah, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, dan kita berada di bulan umat Islam, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Satu nikmat yang kita syukuri, kita mendapatkan satu peluang, satu kesempatan untuk membersihkan jiwa kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, puasa memiliki nilai yang sangat penting, baik secara personal ataupun secara sosial. Dalam Al-Quran, ayat yang terkenal disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana kewajiban yang diberikan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Secara umum, bahwa ayat ini menjelaskan tujuan dari kewajiban berpuasa agar manusia sampai pada derajat takwa. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Diceritakan dalam suatu riwayat, Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat, kemudian melewati pekuburan. Beliau berhenti bersama para sahabat dan berziarah ke tempat itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal mu'minin, antum lana faratun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera bagi kalian para penghuni kubur. Antum lana faratun, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, tidak akan lama. Kaifa khabarukum fil qabri, bagaimana keadaan dan kondisi kalian di alam kubur? Amma khabaruna fid dunya, adapun kabar kami di dunia ini, innal manazila qad sukinat wa innal amwala qad qusimat wa innal azwaja qad nukihat. Adapun kondisi kami atau berita dari kami yang ada di dunia ini, bahwa rumah-rumah kalian yang sebelumnya kalian bangun telah dihuni oleh orang lain. Wa innal amwala qad qusimat, bahwa harta-harta telah dibagikan. Harta yang kalian kumpulkan dengan susah payah telah dibagikan pada orang-orang yang tidak pernah mengumpulkannya sama sekali. Wa innal azwaja qad nukihat, dan istri-istri kalian telah dinikahi oleh pria-pria lain. Hada khabaruna di dunia, ini adalah kabar atau berita kami yang ada di dunia. Wa kaifa khabarikum fil akhirah, bagaimana dengan kabar kalian di alam akhirat atau di alam kubur? Kemudian Imam Ali menghadap kepada para sahabat dengan mengatakan, lau nataku, sekiranya mereka mampu berbicara dan kalian bisa mendengarkannya, laqalu inna khairaz zadi taqwa, bahwa sebaik-baiknya bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan. Riwayat ini menegaskan bahwa dunia dengan segala isinya adalah titipan, bukan sesuatu yang menjadi milik kita atau sesuatu yang bisa kita miliki. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah pada akhirnya akan dibagikan pada orang-orang yang tidak pernah mengumpulkannya. Rumah yang dibangun dengan proses yang begitu panjang, begitu lama, pada akhirnya akan ditempati oleh orang-orang yang tidak pernah membangunnya. Istri-istri yang bersama dengan suami dalam
rentang waktu beberapa tahun. Pada akhirnya ketika suaminya meninggal dan menikah dengan pria lain, pindah hati. Seperti ini cerita kehidupan. Bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada sesuatu yang secara murni bisa dimiliki oleh manusia. Sedangkan manusia di dalam hidupnya mengalami satu perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang disebutkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Bercerita tentang suatu perjalanan dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah artinya bahwa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang dikehendakinya. Wa ilaihi raji'un, kita akan bergerak menuju tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Artinya hidup adalah sebuah perjalanan. Dan layaknya suatu perjalanan yang pada umumnya memerlukan perbekalan. Perjalanan di dunia ini dari satu tempat ke tempat lain itu diperlukan perbekalan. Ketika orang melakukan perjalanan dan dia tidak memiliki perbekalan, atau dia membawa perbekalan tapi tidak cukup, habis di tengah jalan, maka hal itu akan mempersulit perjalanannya. Dia menjadi kebingungan, menjadi kekurangan ketika bekal yang dia bawa tidak mencukupi. Ketika kita ingin pergi ke satu tempat dalam rentang waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jelas bekal yang diperlukan berbeda. Semakin lama kita tinggal di satu tempat, semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka perbekalan yang diperlukan semakin banyak dan harus lebih daripada cukup. Lantas bagaimana dengan perjalanan yang kita tidak pernah tahu kapan batas waktunya? Dan berapa lama kita akan tinggal di tempat yang akan kita tuju. Sehingga diperlukan suatu perbekalan yang tidak akan pernah habis. Suatu perbekalan yang dia cukup dalam masa perjalanan, bukan hanya cukup untuk makan, bukan hanya cukup untuk minum, bukan cukup untuk tidur, tapi cukup untuk menenangkan hati kita, supaya kita tidak mengalami kebingungan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam perjalanan ini ada satu bekal yang dia terbaik. Inna khairaz zadi taqwa. Bahwa sebaik-baiknya bekal menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan. Ketika kita memiliki ketakwaan, ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Rasulnya, dan bersama ahlul baitnya, kita memiliki satu bekal yang cukup untuk sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dimaksud dengan takwa? Dalam ayat yang disebutkan sekaitan dengan berpuasa, dikatakan bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban yang diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya bahwa hasil daripada madrasah Ramadan, hasil daripada berpuasa, menjadikan seseorang bertakwa, menjadikan seseorang mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan. Efek atau manfaat dasar daripada berpuasa, seseorang mampu mengendalikan diri, mampu mengalahkan kepentingan diri dan mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, bahwa ketika dia berpuasa, dengan dia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang diniatkan untuk qurbatan ilallah, maka puasa yang dia lakukan memberikan suatu kekuatan yang menjadikan dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, untuk mengendalikan diri dia sendiri. Apa perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya? Beberapa ibadah atau kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada manusia, ada yang bersifat harian,
ada yang bersifat tahunan. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah seperti sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Tapi kewajiban puasa itu ditentukan dengan masa-masa tertentu. Hanya di syahri Ramadan. Setahun sekali manusia itu berpuasa. Perbedaan pertama antara ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lain, bahwa dia tidak dilakukan setiap hari. Dilakukan hanya setahun sekali selama 30 hari, dan itu pun di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bahwa ibadah-ibadah lainnya atau kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada manusia itu sifatnya adalah melakukan sesuatu, yaitu fi'lu syai'. Iqamatus shalah artinya mengerjakan sholat. Ita'uz zakah artinya mengerjakan perbuatan mengeluarkan zakat. Menunaikan ibadah haji, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad fi sabilillah. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya adalah melakukan dan mengerjakan sesuatu. Secara umum ini adalah sesuatu yang mudah. Ketika seseorang melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan kewajiban-kewajiban lain, ini mudah. Tapi puasa sifatnya bukan mengerjakan sesuatu, tapi imsakus syai', tapi menahan diri dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang disukai. Orang suka dengan makan, orang suka dengan minum, orang suka dengan beberapa kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dihalalkan. Tapi di syahri Ramadan, di bulan Ramadan, di saat manusia berpuasa, Allah mengharamkannya. Allah melarang bagi orang yang berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa melakukan suatu ibadah dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak dia sukai. Mulai dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Ini perbedaan yang kedua antara ibadah puasa dengan ibadah lain. Ibadah-ibadah lain adalah fi'lu syai', adalah mengerjakan sesuatu, sementara berpuasa sifatnya adalah tarku syai' atau al-imsak anis syai', meninggalkan sesuatu atau menahan diri. Sehingga ini menjadi satu ibadah yang berat, menjadi ibadah yang sulit. Khairul ibadati ashqah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling berat, yang paling sulit di dalam pelaksanaannya. Maka ketika ditinjau dari tingkat kesulitannya, puasa ini lebih berat daripada ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lain sifatnya adalah mengerjakan sesuatu, sementara ini harus meninggalkan sesuatu yang dia butuhkan, sesuatu yang dia perlukan, sesuatu yang dia sukai. Ketika manusia dia tidak makan, dia tidak minum, maka di dalam tubuhnya dia akan merasa lemas. Tapi ketika dia tahan di dalam melakukan itu, dia akan sampai pada suatu posisi, suatu derajat mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, mampu untuk pengendalian diri. Maka orang-orang yang dia lulus dari madrasah Ramadan, dia menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri. Karena dia sudah terbiasa untuk mematuhi Tuhannya. Dia untuk makan, dia suka. Untuk minum, dia suka. Tapi ketika Tuhan mengatakan, janganlah kamu makan, janganlah kamu minum, selama kamu berpuasa, selama fi syahri Ramadan, seorang mukmin, seorang muslim dengan yakin dia menjalankan. Maka ketika dia lepas dari bulan Ramadan, dia menjadi pribadi yang sudah terbiasa dan terlatih di dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga proses pengendalian diri, proses melawan hawa nafsu, proses penyucian diri itu terjadi ketika seseorang belajar dari bulan Ramadan dan dia betul-betul memanfaatkan tentang puasa tersebut. Ini satu poin yang membedakan antara
puasa, ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga hasil daripada puasa, ketika seseorang mampu mengendalikan diri, artinya dia akan mendahulukan perintah Tuhannya daripada keinginan. Ketika dia mampu mendahulukan keinginan Tuhan daripada keinginan pribadi, maka dia akan menjadi pribadi yang kuat. Kemudian, di antara efek yang dihasilkan dari puasa di bulan Ramadan, orang merasa lapar, merasa haus, sehingga terbangun satu empati, terbangun satu kepedulian terhadap sesama, terhadap orang lain. Kemampuan mengalahkan diri sendiri, dan dia mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi. Kemudian dengan lapar dan haus di saat berpuasa, ini membangun sebuah rasa bahwa kepentingan orang lain lebih utama dan didahulukan. Maka ketika seseorang di dalam dia berpuasa mampu mengalahkan dirinya sendiri, kemudian terbangun satu kesadaran untuk memikirkan orang lain, di situ dia sampai pada derajat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa yang dimaksud dengan ketika manusia berpuasa kemudian sampai pada derajat la'allakum tattaqun? Bahwa dengan dia berpuasa mampu mengalahkan dirinya sendiri, sehingga timbul rasa peduli kepada orang lain, maka dia sampai pada derajat takwa, yaitu derajat khairun nasi anfa'uhum linnas. Dia menjadi bermanfaat kepada orang lain, menjadi berguna bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada ayat yang mengatakan barang siapa yang dia a'ta, dia memberi, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan janji surganya Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kepada dia jalan-jalan kemudahan. Ayat ini menegaskan bahwa makna takwa adalah i'ta, adalah memberi, adalah peduli kepada orang lain. Wa amma man a'ta wattaqa. Berarti bertakwa itu artinya peduli kepada orang lain. Dalam hadis Nabi mengatakan ma'amana bi man bata syab'anan wa jaruhu jahil. Tidak beriman kepadaku orang yang dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Nabi mengawali hadis ini dengan kalimat ma'amana bi, tidak beriman kepadaku. Man bata syab'anan, barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan. Nabi menggugat keimanan orang-orang yang dia tidak peduli kepada orang lain. Nabi bahkan mengatakan ma'amana bi, tidak beriman kepadaku. Artinya dia terusir dari rahmat Allah. Dia terusir dari barisan umatnya Rasulullah. Dia dikeluarkan dari keimanan ketika dia memiliki mentalitas tidak peduli kepada orang lain. Sampai pada batas syab'anan, dia tidur dalam keadaan kenyang. Dia hidup dalam keadaan mewah, hidup dalam keadaan enak, tapi dia tidak peduli kepada orang lain. Maka takwa yang dia dihasilkan oleh puasa itu artinya kepedulian kepada orang lain. Peduli kepada orang lain inilah yang akan menjadi khairuz zat, akan menjadi sebaik-baiknya bekal. Maka ketika dikatakan fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, yaitu kepedulian kepada orang lain. Ketika kita peduli kepada orang lain, menolong orang lain, membantu kepada sesama, maka ini akan menjadi suatu bekal yang tidak akan pernah habis. Kita akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai cita-cita riwayat kepada kita, ada perempuan
yang dia menjual dirinya, bisa masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing, atau seorang pemabuk kemudian bisa masuk surga karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Artinya peduli kepada makhluk Allah, peduli pada sesama, bisa mengantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah tahu apakah Ramadan hari ini adalah Ramadan yang selanjutnya, apakah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, puasa dengan cara yang terbaik, mengendalikan diri kita dengan cara yang terbaik, membangun kesadaran terhadap sesama dengan cara yang terbaik, sehingga kita memiliki khairuz zat, memiliki bekal yang terbaik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua dengan berkah di syahri Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.